Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haifana Dakirana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang dasar-dasar sosiologi dalam kesenian Debus Banten. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konteks sosial politik. Kesenian Debus Banten merupakan salah satu kesenian tradisional di Indonesia yang berasal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Debus Banten sendiri merupakan suatu kesenian yang mengandalkan kekebalan tubuh dari benda-benda tajam dan berbahaya seperti pisau, golok, api, jarum, pecahan kaca, hingga air keras. Kesenian Debus Banten ini merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak abad ke-16, yaitu sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, dan mulai berkembang lagi pada abad ke-18, yaitu pada masa Sultan Agung Tirtayasa hingga saat ini. Ini adalah peta penyebaran kesenian Debus Banten. Jadi pada awalnya kesenian Debus Banten berasal dari Serang, namun setelah berjalannya waktu akhirnya menyebar ke seluruh daerah Banten. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kepemimpinan dari kesenian Debus Banten. Pada abad ke-16, Debus Banten dibentuk oleh Sultan Maulana Hasanuddin dengan tujuan sebagai suatu kesenian daerah yang bertujuan untuk mengajak para rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Karena pada masa itu masih banyak di antara rakyatnya yang masih memeluk agama lama, yaitu agama Hindu. Berkat Sultan Hasanuddin, Banten pun mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, karena daerah Banten pun menjadi terkenal karena keseniannya. Namun, setelah memasuki masa kepemimpinan Sultan Ageng pada abad ke-18, hal itu pun berubah menjadi suatu alat untuk mempertebal semangat prajurit dan para pejuang Banten di masa itu. Sultan Ageng memberikan suatu ilmu pengetahuan tentang kekebalan tubuh kepada para pengikutnya. Ilmu ini pun berisikan ayat suci Al-Quran yang harus dipelajari, dihafalkan, dan diresapi, sehingga setelah benar-benar paham, diharapkan ilmu ini pun dapat membantu meningkatkan moral mereka dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Berkat perjuangan Sultan Ageng, akhirnya para pejuang Banten mampu memukul mundur para prajurit Belanda. Ini adalah potret dari tokoh kepemimpinan kesenian Debus Banten. Yang pertama adalah potret dari Sultan Maulana Hasanuddin, yang kedua adalah potret dari Sultan Agung Tirtayasa. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah sistem nilai. Di dalam kesenian Debus Banten, mereka menganggap bahwa Debus Banten adalah suatu kesenian yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan bukan ajaran ilmu hitam. Jadi para pemain dari Debus Banten ingin menunjukkan bahwa dengan mendalami ilmu Al-Quran dan memaknainya, mereka bisa mempertebal diri dan melindungi diri dari orang-orang yang berniat jahat kepada mereka. Para pemain dari Debus Banten juga ingin melestarikan kesenian yang sudah turun-temurun terjadi dari zaman dahulu dan mempertahankannya sebagai kesenian tradisional Indonesia yang mengandung ajaran-ajaran Islam seperti nilai-nilai yang baik, yaitu nilai akidah, akhlak, ibadah, dan juga syariah, serta ilmu pertahanan diri. Para pemain dari Debus Banten menganggap bahwa apabila seorang pemain dari Debus Banten menyalahgunakan kekebalan mereka, berarti mereka telah mempermainkan ajaran Islam. Dan juga para pemain dari kesenian Debus Banten dilarang keras untuk minum minuman keras, main judi, bermain wanita, atau mencuri. Pemain juga harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu dalam melaksanakan tindakan tersebut, karena ada konsekuensi yang harus mereka terima. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain bisa sangat membahayakan jiwa pemain tersebut, bahkan bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi kehilangan jiwa atau gila. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengikut setia dari kesenian Debus Banten. Jadi di dalam kesenian Debus Banten, anggota yang direkrut adalah orang-orang yang sudah memasuki masa balik, atau yang dikatakan oleh Vandenbeek bahwa anggota kesenian Debus Banten adalah orang-orang yang telah mempunyai hak sendiri dan kewajiban terhadap Tuhan. Biasanya anggota Debus berumur sekitar 30-40 tahun, namun juga ada yang berusia di atas 17 tahun. Dan biasanya ilmu ini tuh sudah turun-temurun diturunkan dari pemain Debus ke anak-anak mereka. Biasanya pemain Debus Banten tinggal di sekitar wilayah tempat tinggal Sheikh Debus, dan juga ada pula yang berasal dari kampung lain. Namun di dalam Debus semua tingkatan ekonomi adalah sama, karena yang membedakan adalah niat mereka dan usaha mereka dalam mendapatkan ilmu Debus. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegiatan rutin dari kesenian Debus Banten. Kesenian Debus Banten di masa Sultan Hasanuddin digunakan sebagai kesenian dan alat untuk penyebaran agama Islam. Sedangkan di masa Sultan Agung Tirtayasa digunakan sebagai senjata untuk memukul mundur pasukan Belanda. Para pengikut Debus Banten harus melalui banyak ujian dan juga pelatihan oleh seorang guru besar Debus Banten agar bisa masuk ke dalam Debus Banten. Setelah dinyatakan lulus atau mendapatkan ijazah dari sang guru, maka proses selanjutnya yang harus diikuti oleh sang murid adalah selain tetap harus mengamalkan sejumlah wirid
doa dan munajat yang diberikan oleh sang guru, ia juga harus mengikuti latihan fisik atau mengikuti acara-acara debus di Banten. Bagi anggota yang melanggar atau menyalahgunakan ilmu mereka, maka ia akan mendapatkan hukuman dari sang guru, dan guru itulah yang akan menentukan apakah anggota itu akan dikeluarkan atau diberi hukuman, karena hal itulah yang harus dipertimbangkan karena ditakutkan apabila dikeluarkan tanpa dibimbing, maka akan membahayakan orang-orang lain dengan menyalahgunakan ilmu mereka. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain debus adalah melantunkan bacaan doa-doa sholawat dari Al-Quran, dan kemudian setelah berdoa, maka penabuh musik akan memainkan musik, dan pemainnya akan mulai melakukan pertunjukan kesenian debus Banten dengan atraksi-atraksi yang berbahaya. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah simbol ekspresi kebudayaan dari kesenian debus Banten. Jadi di dalam kesenian debus Banten ini terdapat simbol-simbol ekspresi yang dapat kita cermati dan kita lihat dengan penglihatan kita. Seperti debus Banten yang memiliki busana khas berwarna hitam, dan busana yang dipakai oleh rombongan pemain debus ini tidak dibedakan antara pemain, penabuh, pezikir maupun syekh sang guru besar. Jadi semuanya ini memiliki seragam yang sama yang berwarna hitam dan baju kampret serta celana pangsi yang bentuknya dibuat longgar ke bawah, yang gunanya untuk memudahkan para pemain bergerak bebas dalam melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya. Kemudian para pemainnya mengenakan ikat kepala kesenian debus yang disebut lomar atau ikat yang terbuat dari kain batik dan berbentuk segitiga. Selain itu, simbol ekspresi yang paling menonjol adalah alat yang digunakan dalam pertunjukan kesenian tersebut, seperti golok, parang, pisau, api, air keras, dan pecahan kaca. Kemudian simbol ekspresi yang lain yang nampak adalah alat musik pengiringnya, seperti gendang, seruling, rebana besar, tingtit, dok-dok, dan juga kecrek. Nah, ini merupakan foto-foto dari kegiatan kesenian debus Banten seperti mengupas kelapa menggunakan gigi, kemudian bermain api, dan juga menyiramkan air keras ke tubuh mereka. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar dari tabel perbandingan antara kesenian debus Banten di masa lampau juga di masa sekarang. Kalian bisa melihatnya di tabel tersebut, tidak banyak yang berubah, tetapi selebihnya juga sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.